Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para sepuh, para punyai, muga sehat panjang umur. Para jamaah sedaya muga-muga sugih, rezekine kathah, yatrane kathah, pikirane padhang, atine ayem, langge ta? Keluargane sakinah. Amin Allahumma amin. Kangge menika kula badhe maos Hizib Nasr, panjenengan buka botole, mangke bakda ndonga disebul teng toyone masing-masing. Sing HP-an enggak paham. Saya ulangi, dibuka airnya. HP-an enggak paham. Airnya dibuka satu-satu mawon ben kebagian. Terus kula maca donga Hizib Nasr ben sehat, ben tetep iman, ben barokah, ben ora mangsah disantet. Amin Allahumma amin. Sampun bagi airnya. Monggo di titik-titik tertentu kalau ada air, satu-satu mawon. Al-Fatihah. Sekitar 5 sampai 6 menit, mohon sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana 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 bisatwati jabaruti qahrika wa bi sur'ati ighatsati nasrika wa bi ghairatika lintihaki hurumatika wa bihimayatika liman ihtama bi ayatika. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya sami'u ya qaribu ya mujibu ya sari' ya muntaqim ya shadidal batshi ya jabbaru ya qahhar ya man la yu'jizuhu qahrul jababirah wa la ya'zumu alaihi halakul mutamarridah minal muluki wal akasirah an taj'ala kaidaman kadana fi nahrih wa makraman makara bina aidan alaih wa hufrata man hafara lana waqi'an fiha wa man nasaba lana shabakatal khida' ij'alhu ya sayyidi musaqan ilaiha wa musadan fiha wa asiran ladaiha. Allahumma bihaqqi kaf ha ya ain sad ikfina hammal ida wa laqihimur rada waj'alhum likulli habibin fida wa sallid alaihim ajilan niqmah fil yawmi wal ghada. Allahumma baddid syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma aqlil adanahum, Allahumma arsilil adaba ilaihim, Allahumma akhrijuhum an dairatil hilmi waslubhum madadal imhal wa ghulla aydiyahum warbud ala qulubihim ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حامين 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 حامين. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حامم أين سين قاف حمايتنا ممن خاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا هو يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو يا من بفضله لفضله. إلهي نسألك العجل العجل. إلهي نسألك الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه سخر وحبب لنا قلوب الناس. يا زائدا لسيدنا الخضر في علمه زدنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا علما نافعا. يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه
انصرنا وانصر المسلمين انصرنا وانصر إخواننا في فلسطين وفي إيران وفي لبنان على الأعداء من الكافرين واليهوديين والنصرانيين والإسرائيليين والأمريكيين والمنافقين الظالمين. يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، اكشف عنا وعنهم من أنواع البلاء والوباء والمصيبة والفتنة والأمراض والظلم والنفاق والحسد والمكر والسحر ما لا يكشفه غيرك. يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا استجب دعاءنا واقضي حاجاتنا، حاجات الدنيا بالميسرة والبركة وحاجات الآخرة بالمغفرة ودخول الجنة. يا من قبل تسبيح يونس بن متى أخرجنا وأهلنا وأولادنا من ظلمات الجهل والبخل والعصيان. اللهم يا الله يا الله يا الله، إنا نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات وبكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني أن تتقبل منا ما دعوناك وأن تعطينا ما سألناك، أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Tirukan saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala dinihim wa ala amwalihim alfa alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa fillahi. Silahkan ditiup, diminum. Para jamaah sedaya, semua amal tanpa ilmu enggak diterima dan bisa-bisa tidak sah. Monggo ngaji sing temenanan supaya sholat kita sah, supaya wudhu kita sah, supaya ibadah kita sah. Siap nggih? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa berdasar ilmu, amalnya ditolak alias tidak diterima. Pun satu tentang wudhu, perhatikan. Yang bengesnya tebal, aja rame, kula niki ngaji. Yang bengesnya tebal, sebelum wudhu pastikan benges itu sudah dihilangkan. Karena pertama menghalangi air wudhu. Yang kedua, benges kan merah. Kalau saman paksa wudhu, kene nih sambil wudhu, air wudhu jadi merah. Lah air itu menjadi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Paham nggih? Perkara benges tipis enggak masalah. Tapi kalau benges tebal harus dicuci dulu baru wudhu. Paham? Yang kedua, habis acara wisuda, habis acara manten dirias,
habis acara karnavalan dirias berlapis-lapis Bu, bedak nih. Maka sebelum wudhu harus di apa lek ngarani? Bersih muka. Damel napa kula mboten ngerti. Enten nggih? Setelah bersih baru wudhu. Lek durung diresiki langsung wudhu, wudhumu tidak sah. Penyebabnya satu, bedak berlapis-lapis menghalangi air wudhu. Yang kedua, kalaupun zaman usuk-usuk ini air wudhu ini jadi keruh, budak, tidak mensucikan. Clear? Enggak usah ikut pendapat sebagian orang. Ini sebagian teman sosialita sukanya kalau berdandan menor. Halo, di perawatan Natasa habis 5 juta. Akhirnya mau bersihin bedak eman mahal. Akhirnya pakai begini. Ini tisu dibasahi nawaitul wudu'a. Ya tidak salah. Wong perintahnya Quran itu faghsilu basuh. Basuh itu ya biar namanya basuh, bukan nutul. Enggak usah diikuti itu. Paham nggih? Harus dicuci baru dibasuh. Clear? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya mohon maaf untuk yang kira-kira ada perbedaan, pilih aman. Suami istri sentuhan, ada yang menyatakan batal, ada yang enggak. Paham kan? Laki perempuan lain mahram sentuhan, ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Lebih aman jangan sentuhan. Mau zaman NU, mau Muhammadiyah, mau zaman Nahdlatul Wathon, mau zaman Hidayatullah, asal enggak bersentuhan, maka pasti sah. Tapi kalau zaman bersentuhan, mungkin sah menurut pahammu, tapi kan enggak sah menurut paham yang lain, sehingga keabsahannya tidak 100%. Paham apa enggak ini? Perkara pendapat beda monggo, tapi prakteknya lebih berhati-hati, lebih baik, lebih aman, lebih baik. Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan sekaligus saya perlu menyampaikan, sekalipun ini Muhammadiyah lawas, di fikih Muhammadiyah terbit di Pustaka Muhammadiyah Jogja tahun 25 Hijriah, halaman 10. Berapa Bu? Halaman 10. Itu bersentuhan laki perempuan lain mahram batal wudhu. Jadi andai saya Muhammadiyah pun, karena dulu Muhammadiyah pernah berfatwa seperti itu, maka menghindari sentuhan sebelum sholat, setelah wudhu, itu lebih aman. Deal? Ojo gaya katengi mami nyium bojone sik. Kebetulan bojone ireng. Nawa itu nyium hajar aswad. Ojo ngono ngawur ae. Jangan nyun sewu, jangan demonstratif menampak-nampakkan perbedaan di depan umat lain yang kebetulan beda. Bahasane wong Malang, ojo kemoncolen, ngono lho. Ojo nemen, ngono ya ngono nanging ya aja ngono. Lalu penjelasan di Tarjih Muhammadiyah halaman 47. Berapa? Halaman 47. Kalimat Arabnya begini. Wa ba'da an tatawadda'a bil kaifiyatil mutaqaddimah fa anta tahir malam tamassa farjaka walam tulamis almar'ah. Itu resmi fatwa di Tarjih
halaman 47 bisa dibaca di Google. Dikira saya bohong, buat baca aja di Google, buka Google nulis Tarjih Muhammadiyah, cari halaman 47. Terjemahnya begini Bu, ojo rame-rame. Setelah Anda berwudu dengan tata cara tersebut di atas, maka status Anda menjadi suci. Terkecuali Anda satu, memegang kemaluan, berarti batal wudu. Atau Anda menyentuh perempuan lain mahram, berarti batal wudu. Jadi seperti itu Bu. Entah NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Hidayatullah, monggo cari aman, pilih aman, terserah ada perbedaan. Tapi kalau saya akan ngimami, nggak pakai nyentuh perempuan, semua jamaah tenang, semua mengatakan sah. Tapi kalau sebelum ngimami pakai nyentuh perempuan, ada jamaah yang mengatakan sah, ada jamaah yang mengatakan tidak sah. Jadi geger gitu loh. Apa geger itu? Apa? Rame. Padahal kita pengen khusyuk. Dil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya, bagi mas-mas, bapak-bapak yang suka kopian begini, ya, agak ke bawah, pastikan sebelum sholat didangak nih. Kenapa? Nanti pas sujud, yang harus nempel tempat sujud itu baduke. Nek kopiane ngene, nah, yang nempel bukan baduke tapi kopiahe, sholatnya tidak sah. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hampir semua pejabat ketika dilantik, kopiahnya anyar, cara kopiahnya semuanya begini. Oh kegedean, kalau kinten memang gaya nih. Monggo-monggo aja boleh, tapi mohon-mohon sebelum sholat apa gitu nih, dinaikkan apa dibuka apa didangak nih? Hah? Didangakkan nggih? Begitu juga mbak-mbak, mungkin ada mbak-mbak yang ikut fatwa ustadznya harus pakai cadar. Monggo, kami nggak menghalangi, itu hak asasi. Orang boleh berpegangan dengan keyakinannya. Tapi kalau akan sholat, mohon cadarnya juga dibuka supaya pas sujud yang nempel depan sujud itu batuknya bukan cadarnya, enggak terhalang cadar. Ini ilmu merorawuh. Ya apa kita itu mungkin beda paham dikit, tapi dijamin sholatnya tetap sah gitu loh. Clear? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada orang yang akan tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini ku sikile kiwa dislobok nih. Nggih. Krono tahiyat akhir sikile kiwa dislobok nih, maka ketika dia sujud terakhir, wes persiapan tahiyat akhir. Sik dalam kondisi sujud, sikile wes dislobok nih. Padahal harusnya dua-duanya masih mancat. Maaf, selama masih sujud, ujung kaki harus begini. Ya, ini gara-gara persiapan tahiyat akhir, sujud akhir itu begini. Mohon yang ngajar TPQ, anak-anak dibimbing sampai benar-benar mengerti dan sah. Paham ya? Dan kalau jamaah melihat jamaah lain, halo,
melihat jamaah lain kebetulan nggak sah, jangan sungkan-sungkan mengingatkan. Mungkin gak patek enak ngingati teman, tapi sungguh itu sedekah yang luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Afdhalus sadaqah anta ta'allama ilman thumma tu'allimahu akhokal muslim. Sedekah yang paling top sampean ngaji koyo ngeten iki wis oleh ngilmu toh. Lalu kalau ada teman nggak ngerti, sampean kandani ilmu ngeten iki. Niki sedekah luar biasa. Sedekah sego panganan api, tapi menentek dadi pisan. Loh, temenan. Nggak barang. Nek sedekah ilmu mau kandani carane sujud yang benar saiki dipakai sampai mati. Dan bisa jadi dia menyampaikan itu ke anaknya, diamalkan lagi oleh anaknya sampai mati ratusan tahun bu. Sedekah ilmu. Afdhalus sadaqah anta ta'allama ilman thumma tu'allimahu akhokal muslim. Sedekah paling afdal ngaji ngeten iki dirungokne temenanan, dilakoni dan sebagian disampaikan kepada teman sesama muslim. Muga-muga kabeh niki ahli swarga. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya hadirin rahimakumullah, soal bacaan bismillah. Menurut madhab Syafi'i, Fatihah harus pakai bismillah. Menurut NU karena ikut Syafi'i juga harus pakai bismillah. Menurut Muhammadiyah, kitab fikih jilid 3 halaman 25 wajib pakai bismillah. Menurut tarjih Muhammadiyah halaman 77 wajib pakai bismillah. Hanya karena Muhammadiyah enggak banyak terikat dengan madhab Syafi'i, sebagian Ustadz Muhammadiyah cara membaca bismillah ikut madhab Hambali. Hambali itu kayak Imam Mekah Madinah, bismillah dibaca tapi lirih. Sebagian Ustadz Muhammadiyah baca tapi kadang lirih. Pastikan NU baca keras. Apa makna ini semua? Karena yang ikut Hambali pakai bismillah tapi lirih, yang ikut Syafi'i pakai bismillah tapi keras, dua-duanya pakai bismillah semua. Maka barangkali ada orang Muhammadiyah mampir di masjid NU, imamnya pakai basmalah, enggak usah ragu tentang keabsahannya, karena tarjih halaman 77 mewajibkan pakai bismillah. Andai orang NU jamaah di Muhammadiyah atau di mana kedengarannya langsung alhamdulillah, enggak usah suudon, husnudon saja sah. Apa baca tapi dibaca pelan. Jangan gara-gara wong Muhammadiyah menggok ning masjid NU plus metu gak sido jamaah eman-eman kelangan ganjaran pitu likur. Wong NU menggok jamaah ternyata masjid Muhammadiyah plus metu gak sido jamaah, ojo eman-eman kelangan pitu likur. Tetap saja jamaah pakai bismillah kok, karena fatwa tarjih pakai bismillah. Bacanya pakai Syafi'i keras ada, dan memang ada Ustadz Muhammadiyah bismillahnya keras. Ada juga pakai Hambali, ya bismillah tapi dibaca pelan, lirih.
Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang NO sekali lagi bismillah keras. Tapi misalnya sholat di Makkah Madinah, monggo aja tetap makmum. Ini perlu tak sampaikan, ada beberapa jamaah umroh nggak mau jamaah di Masjid Nabawi. Eman nggak mau jamaah di Masjidil Haram. Alasannya nggak dengar bacaan Bismillah. Padahal jamaah di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding jamaah di Masjid Surabaya. Ya memang gitu ya hadisnya. Jamaah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibanding di Masjid Surabaya. Bareng teko kono salat ning hotel. Lah eman apa yang menyebabkan enggak gelem salat di Masjidil Haram? Alasane enggak kedengaran bacaan Bismillah. Saya klarifikasi di sini. Jamaah saja. Sana ikut madhab Hambali. Hambali itu baca Bismillah. Cuma bacanya lirih. Paham napa mboten? Itu loh namanya ilmu. Kalau enggak pakai pengetahuan begini Bu, zaman di Makkah enggak jamaah eman kelangan 100.000, jamaah ragu sah apa enggak, begitu loh. Sekarang enggak usah ragu, sah mboten jamaah di Masjid Nabawi, sah Masjidil Haram, sah jamaah di Masjid NU, sah jamaah di Masjid Muhammadiyah, sah. Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, baca salam. Halo. Salam itu rukune salat. Salam niku rukune salat. Mocone kudu bener. Niku ada al. Terus ketemu sin. Bacanya harus as. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Harus as. Beberapa imam gak niat macane. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Selam itu gak sah. Ayo, ana ora sing maca ngene iku? Harusnya diwaca assalam aslubu. Halo. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kudune ngono. Dadak macane piye mau? Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Sing bener ta semundi? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bertamu aja langsung Assalamualaikum. Aja ngono kuwi. Assalamualaikum, ora ngono kuwi. Bertamu itu nodok sampai 3 kali. Nanti tuan rumahnya buka, ada orang baru ngucap salam. Assalamualaikum. Aja salam. Assalamualaikum. Ngono lho. Paham lho ora? Kita itu bertamu ngono lho. Assalamualaikum. Salam. Nggih. Dirubah aja salam tapi assalamualaikum. Ketemu kanca ning embong, salame piye? Assalamualaikum. Ya ora. Ngono kuwi. Mestine rada cedhek assalamualaikum. Assalamualaikum. Dil. Hadirin pun salat selesai. Berikutnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masalah tradisi keagamaan yang sudah biasa mengamalkan supaya mantap, yang tidak mengamalkan dan belum tahu supaya tahu, dan kalau sudah tahu karena enggak wajib, enggak mengamalkan pun boleh. Halo, karena tidak wajib, tidak mengamalkan boleh, mengamalkan juga boleh. Cuma kalau kita enggak ngerti ilmu,
melihat orang yang tidak mengamalkan aliran opo lah nuduh-nuduh garakne berpecah belah. Yang tidak mengamalkan melihat orang yang mengamalkan bid'ah akhirnya berpecah belah, padahal podo islami. Halo, kalau sesama Islam berpecah belah, yang sorak-sorai orang begini bu, apa ini paham dan ilmu penting, tahu dalil penting. Perkara mengamalkannya, kalau tidak wajib diamalkan boleh, enggak diamalkan juga boleh. Kalau kita biasa mengamalkan, melihat orang lain enggak mengamalkan, ojo suudzon. Pertama, memang boleh tidak diamalkan. Yang kedua, bisa jadi dia mengamalkan perkara lain yang itu juga penting. Enggak boleh saling tuduh, berhusnudonlah kepada sesama muslim. Satu, yang biasa yasinan, baca yasin, diniatkan untuk bapak yang meninggal, emak mbah yang meninggal. Yang mau dalilnya satu, Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 46 karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, pengarang penyusun hadis Nailul Autor, yang mana Nailul Autor itu dipakai di NU, juga dipakai di Muhammadiyah. Apa hadisnya? Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan surat Yasin untuk orang-orang yang sudah mati. Beliau bilang wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Dil yang pengen mengamalkan itu dasarnya. Yang tidak mengamalkan memang tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Mewajib-wajibkan salah, membid'ah-bid'ahkan juga salah. Paham napa mboten? Dalil kedua, Bulughul Maram halaman 107, riwayat Imam Hakim, dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Hadisnya sama, Iqra'u ala mautakum Yasin. Wong-wong sing wis mati wacakno surat Yasin. Paham napa mboten? Perintah ini sifatnya anjuran. Kalau anjuran enggak sampai wajib, sunnah, diamalkan dapat pahala, monggo diamalkan. Enggak diamalkan enggak dosa. Bagi yang tidak mengamalkan, melihat orang yang mengamalkan, husnudonlah dia mengamalkan hadis ini. Bagi yang mengamalkan, melihat orang tidak mengamalkan, husnudonlah, mungkin dia melakukan amal lain yang tidak kalah pentingnya. Dil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis ketiga, Al-Jami'us Shaghir karangan As-Suyuti juz 2 halaman 178, juga dinyatakan sahih. Hadisnya mangqara Yasin mandeneh pesera oring panekah qara'a ambaca peseraman oneng Yasin dek surat Yasin loh oneng namanya. Kalau enggak ngerti ya Indonesia saja. Ini Madura nih. Senapa persen? Sorba jenega bengkelan laok, napa bengkelan serba jedeje? Napa seleres? Bangkalan
Sorbajadajah napah sorbajane kah Bangkalan Laok. Hah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Man qara'a Yasin, siapa membaca surat Yasin ibtigha'a wajhillah, mengharap ridhonya Gusti Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Saya nggak mau baca surat Yasin. Faqra'uha inda mautakum, maka bacakan Yasin untuk orang-orang yang sudah mati. Oneng namanya ring medu rekap bibu gaduan tradisi ba'dana abadeng maghrib ambaca surat Yasin. Engke tak ya? Mon ring Madura hijrah ke Surabaya, Malang, tak baca Yasin, kelopain ndak baca surat Yasin, elang Madura napun. Hah? Benih Madura nih kan? Hah? Madura aja, ngawur ae. Berarti nuduh wong Jawa sampeyan. Upayakan warga Madura dimanapun berada, di Madura yang baca Yasin, mau di Surabaya yang baca Yasin, saat ekonomi susah baca Yasin, saat jadi orang kaya sok kibu bekun baca surat Yasin. Engki napa on Yasinan nggih, tapi enggak Yasinan boleh. Mewajib-wajibkan salah, mengharam-haramkan salah. Halo? Mewajib-wajibkan salah, menuduh bid'ah juga salah. Yang benar karena ada dalil sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak apalagi sedang mengerjakan pelajaran atau apalah ngajar yang itu pahalanya lebih besar. Clear? Berikutnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU menganjurkan membaca sholawat Sayyidina. Ya bangga. Teman di luar NU tanpa Sayyidina. Tapi nggak usah geger, nggak usah tengkar, nggak usah rame. Sebab orang NU yang menganjurkan Sayyidina sering tidak Sayyidina. Orang di luar NU yang tidak menganjurkan Sayyidina kadang juga pakai Sayyidina. Sama saja, sedikit beda teori, tapi nyuwun sewu dalam prakteknya sering sama. Saya nanya, wong NU adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Wong NU adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna sayyidana. Loh, enggak paham. Wong NU adzan itu ngangge sayyidina napa mboten? Piye adzane? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak apa-apa toh? Nah, makanya ojo kereng-kereng. Paham napa mboten? Wong NU tahiyat akhir, asyhadu alla ilaha illallah, terus nggae sayyidina napa mboten? Betul apa-apa toh? Nah, terbiasa Sayyidina, tapi terkadang juga tidak Sayyidina. Maka ketika melihat orang di luar NU nggak pakai Sayyidina, nggak usah marah-marah. Wong kene dhewe kadang yo nggak pakai Sayyidina, gitu loh. Deal.
Wong NU tibaan pakai Sayyidina apa enggak? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Jasmini. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Enek para wong tibaan ngene. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa ora? Boleh? Boleh, nggak apa-apa. NU tidak mengharamkan. Paham napa mboten? Shalawat Jibril pakai Sayyidina napa mboten? Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu enten wong NU shalawat Jibril sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ono ngoten iki. Mboten apa-apa. Nah, NU biasa sayyidina adab. Tapi misale enek sing ora sayyidina, boleh wong NU ya sering nggak pakai sayyidina. Konco di luar NU biasa nggak pakai sayyidina. Tapi kadang-kadang juga pakai fikih Muhammadiyah halaman 27 kunut pakai sayyidina. Tarjih Muhammadiyah halaman 10 muqaddimah pakai sayyidina. Halaman 20 menutup muqaddimah pakai sayyidina. Padahal itu tarjih Muhammadiyah. Boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. MCNU, MC Muhammadiyah sambutan. MCNU. Rungaken. Mungkin enten kalimat ngene iki. Semoga salawat salam terlimpah kepada semoga salawat salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar. Saniki MC Muhammadiyah. Semoga salawat salam terlimpah kepada sama junjungan kita. Mau MC NU ya pakai junjungan kita, mau MC non NU ya pakai junjungan kita. Padahal kalimat junjungan kita itu terjemahan dari Sayyidina. Sama-sama makainya. Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi enggak boleh geger. Sebab lek ngelokne wong yo ngelokne awake dhewe, wong dhewe yo nglakoni kok. Marzuki ngelokne wong gak sayyidina, yo ngelokne awake dhewe wong. Awake dhewe kadang yo gak pakai sayyidina. Clear? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dahulu ada dosen di UIN Jogja. Agak kaku. Enggak usah pakai sayyidina, langsung sebut nama Muhammad. Ngapain pakai sayyidina? Langsung Muhammad. Ada mahasiswa dari Madura ketemu dosen itu di luar kelas. Misalnya dosen itu namanya Muryono. Itu ketemu dosen enggak Pak Doktor, enggak Pak Profesor, enggak, langsung Muryono. Kaget, loh kurang ajar kamu, ngapain begitu? Katanya bapak tadi di kelas langsung aja sebut nama. Kaget juga. Orang Madura dilawan gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita lanjut. Yang biasa selamatan monggo, yang enggak biasa selamatan juga monggo. Prakteknya hampir sama, cuma beda cara dikit aja. Rata-rata NU bu, begitu enten tiang sedo,
tonggo nyumbang beras napa mboten? Napa beras, gula, minyak, yatra, telur, nggih ta? Lah sumbangane tonggo niku lho sampai bersak-sak Bu. Kathah iso 2 kintal barang to. Itu terus dimasak, disuguhne pada tamu-tamu yang kumpul mendoakan almarhum. Nggih. Nanti hari ke-7 dimasak rada akeh berkat niku lho. Ganjarane dinyane kangge sing mati. Hadisnya Bukhari nomor 2563. Berapa? 2563. Ya Rasulullah, inna ummi tuwuffiyat. Wahai Rasulullah, ibu saya wafat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibu dapat pahala kalau saya anaknya ibu ini bersedekah pahalanya untuk ibu yang wafat? Nabi menjawab, na'am. Apa na'am? Ya, berarti boleh apa enggak? Boleh. Mayit dapat pahala apa enggak? Dapat. Menurut siapa? Kanjeng Nabi. Hadisnya sahih Bukhari. Paham napa mboten? Tapi misalnya sampean roh konco di luar enggak selamatan, ojo dikritik. Sebab mereka setahu saya sumbangan-sumbangan dari tetangga itu mereka kumpulkan lalu mereka setor ke organisasi. Gitu loh. Halo? Untuk dibagi ke panti yatim gitu loh. Halo? Untuk dibagi ke pondok yang membutuhkan. Sama orang di luar NU juga sedekah. Dari itu semua niatnya untuk yang mati. Orang NU juga sedekah. Tapi caranya sedikit beda. Mereka sedekahnya untuk atau kepada organisasi. NU biasanya sedekahnya untuk tetangga kanan kiri. Sama kok. Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akan lebih baik gabungan. Gabungan itu gimana? Biasa selamatan, orang-orang tahlilah diwehi dahar, hari ke-7 diberi berkat. Kan sisa toh. Sisa itu didol enggak pantas. Apa maneh didol kayak rabi maneh, enggak pantas sampean. Nah, sisanya itu loh dikumpulkan setor ke ranting NU gitu loh. Halo? Setorkan ke Lazisnu. Biar Lazisnu yang mengatur, ada yang untuk yatim, ada yang untuk janda miskin. Itu gabungan ala NU, ala Muhammad yang ganteng temenan. Ya. Mayatnya dapat pahala, dapat. Hadis Bukhari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di rumah duka ada apa enggak termeriki setelah mayat dikubur, tamu-tamu kan pada pulang toh. Tinggal beberapa orang, tetangga, derek, ponco, petugas kuburan. Terus kita pinarakkan di rumah, diparingi dar. Nggih ngoten niku Bu. Jenenge napa? Brokoan. Sortana. Lek bahasa Inggris Bu, jenenge rasolan. Hah? Metur. Benih bahasa Inggris. Oh. Kula kira bahasa Inggris. Nah, di kita umat Islam ada yang terbiasa begitu. Usai pemakaman, tamu-tamu disuruh masuk di rumah, diparingi dahar. Namanya tanah brokoan. Ada juga yang tidak pakai begitu. Bukan anti,
bukan mengharamkan, hanya merasa tidak pantas makan-makan enak-enak di hadapan tuan rumah yang sedang bersedih. Biasanya kalau sebagian saudara kami di Blitar tidak dimasak di rumah duka, tapi dimasak di tetangga atau sanak famili. Paham nggih? Mateng langsung diantar ke rumah duka. Tetap dilaksanakan, tapi enggak sampai tetap dilaksanakan, tapi enggak sampai merepotkan. Karena sejak zaman Nabi prakteknya begitu. Di rumah duka tamu diberi makan. Mana hadisnya? Bukhari nomor 5417. Berapa, Bu? Bukhari 5417. Isinya ketika Siti Aisyah istri Nabi dapat musibah, keluarganya meninggal, yang takziah banyak. Setelah mayat diberangkatkan untuk dikubur, yang takziah pada pulang, tinggal tetangga, sanak famili, teman yang belum pulang. Saat itu Aisyah nyuruh pembantunya masak talbinah dan bubur salib. Setelah matang atana siap dimakan, Aisyah bilang pada tamu-tamu, kulna ya ma'syaron nisa toreh petade akih. Halo, monggo didahar disekeca akan. Nabi bersabda, at-talbinah mujimmatun li fuadil marid. Sortanah kayak begini, brokoan namanya. Bahasa hadisnya talbinah bisa membuat tenang hati orang yang habis kena musibah. Hadirin, ilmu penting, informasi tentang dalil kayak begini penting. Hidup di lingkungan yang campur aduk mesti saling menghormati, mesti saling menghargai. Kalau kita sama-sama tahu dalil, maka yang enggak mengamalkan melihat yang mengamalkan maklum. Yang biasa mengamalkan melihat teman enggak mengamalkan maklum, emang tidak wajib. Jadi kita saling bisa menjaga wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Jangan sampai orang NU benci banget kepada orang di luar NU, malah berkawan dengan orang Kristen. Salah. Halo, jangan sampai orang di luar NU benci banget pada orang NU, bid'ah sesat, malah berkawan dengan orang di luar Islam. Salah kan? Andai NU jelek, sejelek-jelek NU masih Islam. Andai Muhammadiyah jelek, andai sejelek-jelek Muhammadiyah masih Islam. Ada hak untuk ukhuwah Islamiyah. Dan kita patut syukur Indonesia ini perbedaan pendapat tidak menyebabkan perang saudara. Hebatnya Indonesia. Dari dulu ada Muhammadiyah, ada NU, ada Hidayatullah, ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Wathon. Enggak pernah ada perang saudara. Yang terjadi nyun sewu, ada apa enggak NU Muhammadiyah besanan? Ada. Itu loh Indonesia. Di Arab beda aliran, beda kampleng-kamplengan. Yaman Utara Wahabi, Yaman Selatan Syiah, perang saudara. Halo, Indonesia NU Muhammadiyah beda, malah besanan. Indonesia kok dilawan. Hari ini Kiai, banyak entah fenomena apa, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah memondokkan anaknya ke pondok NU, termasuk ke pondok saya. Ternyata tujuannya biar alim
biar nanti bisa duduk di majelis tarjihnya. Karena memang butuh ulama yang pintar baca kitab di situ. Tapi sebaliknya juga banyak warga NU kuliah di kampus Muhammadiyah. Loh, ada apa banyak? Itulah Indonesia. Perbedaan itu santai di sini. Ayo tetap kita jaga. Cara menjaganya antara lain saling mengerti dalilnya masing-masing kayak tadi gitu loh. Insya Allah kalau kita mengerti maklum, kalau maklum nggak perlu mengolok-olok, kalau nggak perlu mengolok-olok mengurangi potensi perpecahan. Ijtami'u yubarak lakum, bersatulah niscaya kamu diberkahi. Indonesia ini negara yang benar-benar berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jumatan di Afghanistan belum tentu aman. Padahal Islamnya hampir 100%. Jumatan di Yaman belum tentu aman karena perang saudara. Jumatan di Suriah belum tentu aman. Jumatan di Bali, Jumatan di Bali aman padahal mayoritas Hindu. Jumatan di NTT aman padahal mayoritas Katolik. Halo. Jumatan di Jayapura aman padahal mayoritas Kristen. Jumatan di Kalbar bagian Antikong apa-apa aman padahal banyak Konghucu, orang Cina. Itulah Indonesia. Jangankan di Madura, jangankan di Surabaya yang mayoritas Islam, di Bali pun sholat aman, jamaah aman, Jumatan aman. Itulah Indonesia. Ayo kita jaga, ayo semuanya berilmu. Orang NU Sregep ngaji berilmu, orang Muhammadiyah berilmu, orang PKB berilmu, orang P3 berilmu, orang PAN berilmu, orang PKS juga berilmu. Kalaupun masing-masing mungkin beda baju, semoga dengan ilmunya sama, pahamnya juga sama, semakin bisa mempererat ukhuwah Islamiyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma man arada bina aw bidinina wa aqidatina wa man arada bimasajidina wa madarisina wa ma'ahidina wa man arada bi ulamaina wa man arada bi biladina Indonesia wa man arada bil muslimin aynama kanu khususan fi Palestin wa Lebanon wa Iran su'an wa zulman wa fitnatan wa fasadan wa harban wa qitalan minal kafirin wal musyrikin wal yahudiyin wal nasraniyin wal israiliyin wal amerikiyin wal zalimin wal hasidin wal makirin wal khainin was sahirin faj'al dairata dzalika kullihi taduru alaihim wa tusibuhum bihaqqi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin wa idza batastum jabbarin wa inna jundana lahumul ghalibun nasrun minallah wa fathun qarib wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimil kafirin ihzimil israiliyin ihzimil amerikiyin ihzimil a'da ihzimil munafiqin ihzimil zalimin wansurna alaihim wansuril muslimin alaihim wansuril ulama alaihim wansuril falastiniyin alaihim wansuril iraniyin alaihim wansuril lubnaniyin alaihim bijahi tahar rasul
jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib lana amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.